jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri isoman. Padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH. Lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 46 sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa Putri Chandrawati turun dari mobil, diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah, melewati garasi, menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Deryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat supaya pergi
dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Adan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Durentika nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesampainya di rumah dinas Durentika nomor 46 sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, kemudian saksi Adan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Durentika nomor 46. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh sopirnya saksi Prayoga Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Durentika nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungkut senjata api HS nomor seri H2330001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H2330001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo, yang saat itu saksi Adan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H2330001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas Durentika nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil!" Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo
dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sedangkan terdakwa Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan mengatakan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat kau tembak, woi." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita terdakwa Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar.
lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat, yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan, yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, saksi Ferdisambo dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berhasil dirampas, sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdisambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu saksi Ferdisambo bertemu dengan saksi Adhan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdisambo, dan saksi Ferdisambo mengatakan kepada saksi Adhan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Adhan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian saksi Ferdisambo masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Adhan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdisambo kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adhan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdisambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput terdakwa Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa terdakwa Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala terdakwa Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdisambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdisambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan terdakwa Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdisambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian sekira pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46, diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdisambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal terdakwa Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansyah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdisambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan
sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian, mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Akan tetapi parahnya, terdakwa Putri Candrawati justru turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa oleh saksi Ferdi Sambo hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal licinnya beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelepon Hendra Kurniawan, Karo Paminal, dan Beni Ali, Karo Provos, serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, Hendra Kurniawan Karo Paminal dan Beni Ali Karo Provos, saksi Ridwan R. Soplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpian peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil. Dan ambulans langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekira pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami majelis. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, sepulang saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. TPK. Lalu saksi Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi
dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta terdakwa Putri Chandrawati selaku istri dari Ferdi Sambo agar membuat laporan nomor LP-B-163-2022-SPKT-Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu, terdakwa Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan walkie-talkie memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan sedangkan saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu, terdakwa Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama terdakwa Putri Chandrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SK-H-Romawi 7 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdesko
Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan label mayat, tidak terdapat label pada mayat, tutup atau bungkus mayat, satu buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru, pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertulisan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1. Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, merek Zahra ukuran L, tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah. Pada bagian paha kanan, pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat, satu buah masker non-medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus, pada lengan atas kanan sisi luar, 10 cm di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang 5 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang 1 cm, kumis dan jenggot warna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 6 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat, berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya disekelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri, 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2.
pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm. Dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri, 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi klim lecet sebagai berikut. Kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 2,5 cm. 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm, dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah pundak bahu, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm, dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. Pada lengan 9, pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi klim lecet dengan batas sebagai berikut. Atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm, dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13.
tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tengah anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping, luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. 15. Patah tulang. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Terasa adanya derik tulang pada ujung tulang pengupil os radius kiri. 16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wis Biotech, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dan dari sediaan urin menggunakan alat uji bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nafzah dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Raixine, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh, pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan, belakang tampak patah dikelilingi resapan darah di sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu, mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat, menampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, menampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan, dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 bagian berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, spons penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan,
sebagai berikut. Pada bagian atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm, bagian atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm x 4 cm, bagian atas sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dan 2,5 cm x 2 cm setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paruh kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu, kemerahan pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan berikut. 8. Terikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kantungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti bludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium, warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis. 13. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala, bagian dalam daerah belakang sisi kiri, tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm pada tulang tengkorak. Terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin. A. Berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata etmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri, sisi belakang occipital tampak adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri sebagian batang otak sisi kiri. Pertemuan saraf mata, chiasma optikum, disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek, batang otak sisi kiri tampak robek, bili otak isi darah. 16. Saluran luka. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak, belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung. Luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan. Luka pada pemeriksaan luka nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar. Luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot selah iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan,
paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang mengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 11. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17 lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak mata, kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada utut sela iga dan organ paru kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-Romawi 7-2022-PP-PD FI dan ditandatangani oleh penasihat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, SPSN, KSA MSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, SPFM, KSH MKes, Profesor Dr. Dedi Afandi, DFM, SPFMK. Ketua yaitu Dr. Adi Firmansyah Sugiharto, SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi, SPFMK. Dr. Rika Susanti, FPFMK. Dr. Sofiana, SPFM. Dr. Iga Bagus Putu Alif, SPFMK, DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang serta 4 luka tembak
keluar masing-masing di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dilanjutkan, rekan. Izin yang mulia. Subsidiar. Ya. Seperti tadi, hanya dibacakan pada uraian pasal, kemudian langsung. Izin yang mulia, kami akan bacakan kepala dakwaan subsidiar dan ada 3 paragraf yang penekanan untuk terdakwa ini khusus yang mulia dan Silakan. kemudian baru ke akhir. Terima kasih. Subsidiar bahwa terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Izin langsung ke halaman 28, paragraf ketiga. Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sehari-harinya dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal terdakwa Putri Chandrawati dimanapun berada. Maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat pasti ikut kemanapun terdakwa Putri Chandrawati berada. Sekurang-kurangnya saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati tahu persis korban Nofriansah Yosua Huta Barat pasti berada tidak jauh dari terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberitahu terdakwa Putri Chandrawati untuk mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Disitulah letaknya terdakwa Putri Chandrawati peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat menuju ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun dari lantai 3 menuju garasi mobil dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo untuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau ke dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Seiring dengan kehendak jahat tersebut, lalu saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah. Lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Saat terdakwa Putri Chandrawati naik ke dalam mobil, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang. Padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf seharusnya kembali ke Magelang, namun tetap ikut pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 untuk menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Sedangkan saksi Susi yang tidak ikut tes swab justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah saguling nomor 3 nomor 29. Terakhir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Ricky Rizal Wibowo bersedia naik dan duduk di samping kursi saksi Ricky Rizal Wibowo.
karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati lah yang mengajak untuk pergi menuju ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis bagaimana dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 WIB. Dilanjutkan langsung ke akhir yang mulia, halaman 41. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum tertandatangani Rudi Irmawan. Terima kasih. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar 338. 338 itu pembunuhan biasa, juntunya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama. Jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama terdakwa Putri Chandrawati lah yang menelepon Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati lah yang memesan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan majelis. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Silakan. Seperti ini.